Hai, jumpa lagi di Erna Online. Hari ini kita akan belajar tentang OBS Studio. Nah, OBS Studio itu digunakan untuk record layar. Jadi, di sini ada Studio Mode. Nah, ini untuk menampilkan preview dan programnya. Kemudian ada setting. Nah, ini digunakan untuk men-setting atau mengeset ya apa yang kita butuhkan. Nah, di sini yang kita set adalah ini general, nggak usah, nggak apa-apa, ini defaultnya aja. Kemudian di outputnya ya, di outputnya ini yang penting di setting di sini adalah ini diklat browse-nya ya, recording path. Jadi nanti file hasilnya itu akan disimpan di mana. Nah, itu kita pilih ya sesuai dengan kehendak kita. Kemudian recording quality ini kita pilih yang high quality, medium file size. Kemudian recording format kita pilih yang MP4. Kemudian encodernya kita pilih yang X264 saja. Kemudian untuk videonya ini ada, kalau audio ini kita default aja, tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian untuk videonya, nah ini ada 1366. Nah, kalau untuk YouTube itu cukup di 1280 x 720. Tetapi kalau menghendaki yang lebih tinggi resolusinya, itu juga nanti hasilnya lebih bagus, tetapi berimbas pada file yang lebih besar. Jadi di sini kita cukup menggunakan 1280 x 720 untuk nanti upload di YouTube. Kemudian untuk base canvas, untuk outputnya disamakan ini 1280 x 720. Yang penting 16:9 itu untuk video. Kemudian hotkeys ini bisa ditambah-tambah, misalnya nanti start recording itu kita mau tambah untuk di keyboard huruf apa, misalnya S. Nah, kalau untuk stop misalnya T dan seterusnya. Tetapi kalaupun tidak ingin setting ini tidak masalah, jadi tidak harus, ini default, keadaan default aja, tidak apa-apa. Nah, misalnya ini S. Oke. Kemudian bisa kita klik apply, kemudian di OK. Nah, di sini adalah ketika kita ingin menampilkan untuk PowerPoint ya. Di sini kita akan menampilkan untuk PowerPoint. Berarti kita harus menyiapkan untuk PowerPoint-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk PowerPoint-nya. Nah, di sini ya, untuk PowerPoint-nya ini kita siapkan dulu. Kemudian cara untuk mengeluarkan di sini ya, ini scene 1 misalnya, ini bisa di rename ya, klik kanan rename seperti itu juga bisa, atau keadaan default juga tidak apa-apa. Misalnya untuk scene presentasi ya, kita tambahkan source-nya. Jadi menambahkan source di sini. Kemudian kita pilih Windows Capture. Jadi untuk mengcapture screen-nya kita pilihnya Windows Capture ya. Ini default tidak apa-apa, kita oke aja. Nah, kita oke. Nah, di sini karena yang saya buka itu PowerPoint ya, di sini yang tampil
PowerPoint, atau kita bisa menampilkan yang lain ya, yang kita buka. Nah, pilih PowerPoint. Kalau kita ingin menampilkan PowerPoint, kemudian dipilih OK. Nah, di sini ada dua layar, ada preview dan ada program. Nah, layar program itu adalah layar yang nantinya akan kita record. Jadi kalau kita melihat di sini, kita harus fokusnya di layar program. Jadi bukan di previewnya justru, tetapi di layar programnya. Nah, agar layar preview dan layar program ini bisa sama, kita klik transition ini ya. Kalau dia belum tampil, kita klik ini duplicate source ini dalam keadaan tercentang. Tapi sekali lagi kita harus fokus di program ini, karena ini yang nantinya akan kita gunakan untuk record. Sekarang untuk PowerPoint-nya, setelah dibuka, kita harus menjalankan file PowerPoint-nya ini ya, dijalankan dalam bentuk slideshow. Nah, caranya agar dia bisa tampil di OBS ini dalam keadaan slideshow, berarti di layar PowerPoint-nya ini kita pilih yang ini kan ada menu home, insert, design ya. Kita pilih yang slideshow. Kemudian kita pilih yang setup slideshow. Nah, di sini ada 3 pilihan, presented by speaker. Kemudian kita pilih yang browse by an individual window. Ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka kita bisa klik slideshow-nya. Di slideshow-nya ini ya, kita bisa agak minimize di sini. Kemudian di preview ini kita set ya supaya lebih besar tampilannya, memenuhi layar. Nah, kita lihat sambil kita lihat dijalankan apakah dia ada yang terpotong atau tidak. Kalau sudah bagus ya, sudah sama ya. Kalau kita view di sini ya, sudah sama, maka kita bisa klik transition ini agar nanti tampilannya yang diprogram itu yang seperti kita inginkan. Nah, untuk menambahkan video kita saat kita presentasi, kita bisa menambahkan di sini plus ini. Kemudian kita tambahkan video capture device. Kita klik create new video capture device, di rename boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kita rename menjadi kamera misalnya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan tampil ya gambar. Kalau misalnya belum, kita klik device ya, HP TrueVision HD. Ini bawaannya ya. Kita klik OK. Kemudian di sini akan ada tampil kameranya. Jangan lupa klik transition untuk mendapatkan tampilan yang nanti kita record. Kemudian di sini akan kita tempatkan di bagian bawah layar. Besarnya seberapa kita kira-kira sendiri. Kemudian misalkan kita ini tidak menjadi pipih ya, jadi ini ukurannya, size-nya tidak merubah bentuk. Kalau kita ingin reduce ya, mengurangi sebelah kiri, misalnya ini sebelah kiri terlalu besar atau headroomnya terlalu tinggi, maka kita bisa tekan tombol ALT. ALT ditekan terus, kemudian
kita bisa menarik. Nah, ini dia akan memotong bagian sebelah kiri. Atau ketika headroomnya terlalu besar, kita klik ALT, kemudian kita tarik garisnya ini, titiknya ini ya. Kalau sudah oke, kita lepas, kemudian kita tempatkan di bagian yang ingin kita gunakan. Jangan lupa transitionnya ini kita sudah edit di sebelah bawah, tetapi di program dia masih di sebelah atas, maka transitionnya kita klik untuk mendapatkan tampilan yang sama. Jadi di sini kita akan melakukan presentasi di PowerPoint-nya. Di PowerPoint-nya kita bisa klik slideshow-nya, maka kita akan mendapatkan tampilan yang sama. Kita akan mencoba memulai untuk record ya. Jadi kita klik start recording. Hai, jumpa lagi di Erna Online. Hari ini kita akan belajar tentang input dan output Java. Di input dan output Java, kita akan mempelajari 3 kelas untuk mengambil input. Yang pertama ada kelas scanner, kelas buffer reader, dan kelas console. Untuk kelas scanner, kita akan belajar cara mengambil input dengan kelas scanner. Sebelumnya kita melihat definisi. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu menginputnya ke dalam kode. Bla 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 bla. Kalau sudah selesai, maka kita bisa klik tombol stop recording. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat untuk hasilnya. Kita tadi menyimpan di file F, kemudian diklat KKVI, maka di sini kita mendapat filenya, file MP4. Nah, seperti ini. Hai, jumpa lagi di Erna Online. Hari Itu ini adalah kita akan belajar Java. Kita cara mengambil input scanner, merekam input dengan layar scanner menggunakan selesai, maka Anda bisa mengolah kembali dalam bentuk file yang lebih menarik, bisa diedit di file di software aplikasi KineMaster atau software aplikasi yang lain. Terima kasih telah menyimak di Erna Online. Matur nuwun.